Selamat pagi para sahabat warga GKI Klasis Solo. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur karena hari ini kita masih bisa merasakan segarnya udara pagi dan juga dinginnya tetesan embun. Saya pada saat ini juga masih ditemani oleh secangkir kopi pahit yang dengan setia ada di samping saya. Nah, secangkir kopi ini terdiri dari bubuk kopi dan air. Nah, berbicara tentang air, menurut Simbah Google, permukaan bumi itu 71%-nya adalah air. Dan menurut Simbah Google juga, air itu menjadi unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Benih caisim ini, jika tidak saya kasih air, maka dia tidak akan bisa tumbuh. Begitu juga ketika tumbuhan didiamkan begitu lama kering, maka tumbuhan itu pun juga bisa layu kemudian mati. Seperti benih pohon terong yang saya tanam beberapa waktu yang lalu, ini juga mengalami kekeringan, kemudian dia layu dan mati. Nah, apalagi ketika hewan-hewan tumbuh hidup di air. Mereka ketika diambil dari habitatnya, mereka juga akan mengalami kematian. Seperti ikan bandeng ini. Dulunya ketika masih di air, dia bisa berenang dengan bebas, dia masih hidup dengan enak. Tetapi ketika diambil dari air oleh manusia, maka dia kemudian mati karena dia tidak ada di dalam habitatnya. Dia kehilangan tempat hidupnya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan manusia, air itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam tubuh manusia itu kurang lebih ada 50-60% air. Tetapi ini juga tergantung dari usia serta kondisi fisik seseorang. Nah, air di dalam tubuh manusia memiliki berbagai manfaat. Misalkan saja untuk membantu proses metabolisme tubuh, untuk membantu membuang kotoran, sisa metabolisme, untuk mendinginkan suhu tubuh yang panas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika tidak ada air? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu kemudian gaduh ketika di dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka kehausan dan mereka tidak memiliki air yang bisa diminum. Gaduh, mereka bersungut-sungut dan protes kepada Musa. Nah, renungan kita pada pagi hari ini juga sedikit banyak berbicara tentang air dan tentang kehausan. Akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari terakhir atau puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, Tuhan Yesus berseru mengundang para peziarah yang sedang merayakan pesta Pondok Daun untuk percaya dan menerima Dia sebagai sumber air kehidupan yang akan melegakan kehidupan mereka. Tuhan Yesus juga menjanjikan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Panggilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ditujukan kepada semua orang yang haus, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik tua maupun muda, budak atau orang merdeka, orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Jadi semua orang yang haus itu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang haus adalah mereka yang mengalami kemalangan nasib, mereka yang tidak mendapatkan penghiburan di dunia ini, mereka yang lelah memikul salib, baik salib penderitaan maupun salib kemiskinan. Bagi yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Undangan yang disampaikan Tuhan Yesus sungguh sangat murah hati. Bagi yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baiklah mereka datang kepada Yesus, berserah dan mau diatur olehnya. Ketika mereka mau datang pada Kristus Yesus, ketika mereka mau mengakui ajarannya, ketika mereka mau tunduk pada peraturannya dan percaya kepadanya, maka Kristus akan datang sebagai sumber air hidup yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan kebahagiaan yang sejati, dan juga akan memberikan kesegaran bagi jiwa-jiwa yang kehausan, yang akan menguatkan dari segala keraguan dan ketakutan. Air hidup yang datangnya dari Kristus adalah anugerah yang terus-menerus mengalir secara melimpah dan berkelanjutan. Di dalam Kristus ada anugerah yang terus terpancar dari dalam hati setiap orang percaya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air menjadi penting bagi tubuh jasmani kita agar jasmani kita ini bisa lebih sehat. Air kehidupan yang datangnya dari Kristus juga tidak kalah penting bagi kehidupan rohani kita. Bagi kita yang haus akan penghiburan, bagi kita yang haus akan pertolongan Tuhan, karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak menentu, dan juga hari-hari ke depan yang tidak pasti. Baiklah, kita datang dan percaya kepada Yesus, Sang Sumber air kehidupan. Ia akan memberikan kelegaan, Ia akan memberikan kesegaran, Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan penuh sukacita.
Tuhan memberkati.